Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar bahkan menyaksikan berbagai perbedaan dan pertentangan dalam gereja. Ada pertentangan karena perbedaan pandangan teologis. Ada yang berbeda karena rumusan baptisan. Ada yang mempersoalkan ritus dan tata ibadah. Ada yang mempermasalahkan tentang busana, roti perjamuan, sikap tubuh, jumlah kitab suci, dan lainnya. Bahkan sering kita mendengar pertanyaan, jika Yesus itu satu, mengapa kekristenan itu terpecah-pecah? Saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus melalui bacaan Injil, yaitu penginjil Matius, menyampaikan sebuah pesan yang cukup kontroversial. Kita mendengar bahwa ia akan melemparkan api ke bumi. Ia datang tidak untuk membawa damai, tapi pertentangan. Orang-orang akan saling berlawanan satu sama lain. Apa maksud sabda Yesus ini? Saudaraku yang dicintai Tuhan, sekalipun Yesus Kristus disebut Raja Damai, bandingkan Yesaya bab 9 ayat 5, Matius bab 5 ayat 9, dan surat kepada jemaat Roma bab 5 ayat 1. Dan kebenaran harus senantiasa disampaikan dengan kasih, Efesus bab 4 ayat 15. Ada unsur tertentu dalam kedatangan dan pemberitaan Injilnya yang akan mengakibatkan pemisahan dengan sengaja. Pertama, iman kepada Kristus memisahkan orang percaya dari orang berdosa dan dunia. Kedua, pemberitaan firman Allah dan kebenarannya akan mendatangkan perlawanan, perpecahan, dan penganiayaan. Ketiga, kehidupan yang dijalani sesuai dengan standar kebenaran yang ditetapkan Kristus akan mendatangkan ejekan dan cemoohan. Keempat,
mempertahankan iman rasuli perjanjian baru terhadap ajaran yang sesat akan mendatangkan perpecahan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab suci, api sering melambangkan api kasih Allah. Kristus telah hadir membawa api kasih Allah. Ia berharap api itu terus menyala. Namun tidak semua orang menanggapi kehadirannya dengan kasih juga. Karena ketiadaan iman, sikap, egois, angkuh, sombong, tinggi hati, orang hidup dengan interpretasi masing-masing tentang Kristus. Mereka mengklaim kebenaran dan menutup diri terhadap kasih. Kita diundang untuk terbuka pada kasih, membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Melalui sesama, menerima dan menghargai perbedaan tanpa menjelek-jelekkan satu sama lain. Meskipun kita berbeda gereja dan berbeda agama. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengerti dan memahami Engkau, sehingga kami mampu dengan sadar dan dengan sepenuh hati terbuka menerima api kasih-Mu. Semoga dengan api kasih-Mu kami mampu menerima perbedaan dalam kasih, hingga Engkau selalu kami puji kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu
waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.